kali ini ya. Kita ketemu lagi buat membahas terkait dengan masih dalam materi visualization ya, design data visualization. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan tipologi dan desain data visualisasi atau data visualisasi desain. Tapi erat kaitannya dengan topologi, type space dan sebagainya ya. Jadi ini berhubungan dengan font. Tipologi itu berhubungan dengan font, penulisan, kata, model huruf, terutama ya model huruf, jenis huruf dan seterusnya. Oke, sebentar. Slide saya sudah terlihat. Oke, nah tipologi yang kita bahas adalah merupakan bagian dari materi yang dibuat oleh Jeffrey A. Schaeffer. Dia adalah seorang expert ya, yang bekerja di Tableau, dan sebagai seorang akademisi juga. Kemudian dia jadi expert di Tableau, di perusahaan Tableau. Dia membuat sebuah course gitu ya, membuat course kecil-kecilan, dibuat course terutama di Tableau terkait dengan data visualisasi desain. Dan salah satu materi yang disampaikan oleh dia, oleh Jeffrey A. Schaeffer ini adalah terkait dengan tipologi. Kenapa sih dalam visualisasi ini kita perlu mempelajari tipologi? Jadi ini kait eratnya dengan ya sebenarnya tipologi itu typo sama grafi ya, typografi, typo sama grafi berhubungan dengan apa yang ditulis ya, apa yang dinulis dan dibaca sama si end user. Jadi dan ini berkaitan erat dengan berkaitan erat dengan font, tulisan. Karena apa yang dibaca, yang dilihat itu adalah berupa tulisan. Baik itu tulisan berupa angka ataupun berupa teks ya. Nah, sehingga tipologi menjadi hal yang penting dibahas dan menjadi fundamental untuk kita untuk memahami apa bagian mana dari tipologi itu perlu kita pertimbangkan dalam memilih sebuah huruf atau kombinasi beberapa jenis huruf atau jenis topologi huruf dan seterusnya. Jadi mungkin bisa jadi di dalam sebuah display atau sebuah visualisasi itu kita tidak hanya menggunakan satu tipologi huruf. Biasanya ya kita ada misalkan yang sering Anda terkenal mungkin di kalangan Anda karena Anda ada akademisi misalkan Times New Roman, kemudian Aria, kemudian sans serif dan sebagainya. Bisa jadi dalam satu visualisasi itu tidak hanya satu jenis font yang kita gunakan, tapi bisa jadi lebih dari satu font yang bisa gunakan. Itu menjadi bagian dari perkuliahan kita kali ini, bagaimana mengkombinasikan apa yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa mengkombinasikan beberapa font dalam sebuah topologinya menjadi menarik dan tetap tidak menimbulkan konflik atau menimbulkan permasalahan dari sisi persepsi. Seperti itu. Ini yang akan kita bahas, understand, pemahaman tentang sebuah topologi dan grafik. Jadi hal-hal dasar terkait dengan pembentukan sebuah huruf ya, apa aja komponen-komponen yang terdapat di dalam huruf. Kemudian keluarga biasanya font, ada yang namanya typologi, ada yang namanya type space, ada yang namanya font dan sebagainya, itu nanti kita bahas di sini. Kemudian explore terkait penggunaan dan efek font, penggunaan huruf, font ya huruf, dan apa efeknya dalam sisi emotion. Jadi pemilihan huruf atau pemilihan jenis huruf juga berpengaruh kepada secara psikologi mana yang tepat gitu. Jadi setiap huruf memiliki karakter dan psikologi tertentu. Misalkan new modern tools atau apa sans serif itu lebih ke arah mana secara emosional. Kemudian Times New Roman itu lebih ke arah mana secara emosional. Itu ada risetnya ya. Ada risetnya yang berdampak. Jadi ketika font yang didefinisikan dilihat oleh end user itu secara psikologis end user juga berdampak gitu. Kemudian bagaimana tipologi ini digunakan dalam sebuah data visualisasi. Ini akan kita bahas dan menjadi goals pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi mudah-mudahan ya kayak mungkin bisa jadi Anda ketika mengembangkan sebuah desain gitu
Anda tidak pernah memikirkan font yang tepat itu seperti apa. Ya asal gunain aja yang enak dilihat, kemudian ya bisa jadi by request end user dan seterusnya gitu. Atau ya berdasarkan feeling saja dan kegemaran kita mungkin. Ya, itu menjadi dasarnya udah digunakan dalam merancang sebuah visual, terutama dalam pemilihan font. Kalau di bidang akademis ya fontnya sudah by design ya. Kalau Anda membuat sebuah karya tulis ilmiah ya mungkin biasanya fontnya adalah Times New Roman atau font-font yang memang didefinisikan sesuai dengan template-nya seterusnya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak, karena kita tidak concern terhadap visual design, kadang-kadang ya kita hanya memahami beberapa jenis font. Apalagi kan Google sudah mendefinisikan sendiri ya, ada font khusus di Google tuh yang bisa teman-teman akses ya, namanya font Google kalau nggak salah ya. Jadi Google punya library, ya benar, font Google, kumpulan font yang bisa Anda gunakan di apa namanya itu di interface-nya Google ataupun macam-macam ya, ada library-nya, ada link-nya, ada type-nya, ada kelasnya yang bisa digunakan dan bisa di-download yang untuk kita kembangin. Kalau Anda buat website atau membuat sebuah interface di mobile apps dan seterusnya, ya font-font ini bisa kita gunakan. Nah ini di Google juga saking concernnya Google terkait font, karena font itu adalah bagian terkecil dari sebuah instrumen visual ya, menjadi hal yang menarik dan penting untuk diperhatikan pemilihan font atau pemilihan tipologi itu. Bahkan ada yang lebih serius lagi selain Google, yaitu MacBook ya, ataupun Apple. Dia lebih concern terhadap pemilihan font yang dia definisikan, sehingga orang ketika memegang iPhone itu akan berbeda rasanya lihatnya ketika melihat MacBook dengan melihat Windows tampilannya gitu. Dari sisi font itu berpengaruh sekali terhadap persepsi dan persepsi kita ya, keindahan kita ataupun kenyamanan kita dalam menggunakan sebuah device misalnya. Seperti itu. Dan Google juga sudah mendefinisikan ya beberapa font yang bisa digunakan untuk pengembangan sebuah perangkat lunak ataupun di dalam sebuah tulisan atau di dalam sebuah misalkan website ataupun mobile. Itu font google.com kalau nggak salah. Jadi teman-teman, ini beberapa jenis font yang memang terdefinisikan sama Google ya. Jadi saking concernnya dia terhadap font, ya Google sendiri concern gitu buat mengembangkan beberapa jenis font. Begitu juga dengan Apple juga mendefinisikan sendiri jenis font. Dan font itu bisa termasuk sebagai karya juga ya, ataupun sebagai sebuah hak cipta untuk mendefinisikan font. Jadi kalau Anda ya penggemar desain, mungkin Anda bisa mendefinisikan sendiri font itu sendiri gitu ya, yang memang memiliki emosional dan persepsi yang berbeda dibaca atau dilihat sama orang lain. Oke, nah ini akan kita bahas yang berhubungan dengan tipologi, berhubungan dengan font, berhubungan dengan kombinasi font dan seterusnya. Jadi ini kita bahas selama ke depan ya, selama beberapa jam ke depan. Nah, topologi ataupun tipologi atau data visualisasi desain itu selalu berhubungan dengan font. Jadi kalau Anda membuat desain itu pasti ada font untuk media komunikasi Anda. Font itu tidak hanya berupa gambar saja, grafik pun gitu ya. Font yang kita pilih, grafik yang kita pilih juga akan ada font di dalamnya. Baik itu dalam bentuk teks, dalam bentuk sebuah X atau Y, ataupun dalam bentuk numerik, atau dalam bentuk teks, huruf, gitu, letter. Jadi ini menjadi hal yang penting ketika kita mendefinisikan font itu sendiri. Dan font itu selalu terlibat dalam sebuah desain. Apapun itu desainnya selalu ada font. Di mana font itu digunakan untuk komunikasi atau menggiring end user untuk memahami lebih dalam terkait dengan visual yang kita definisikan. Seperti itu. Yang sering mungkin terkenal adalah Ironic Sans atau Sans Strip atau Sans dan seterusnya. Jadi ini adalah tipologi Sans. Jadi ada, kalau teman-teman cek tentang di Ironic Sans itu beberapa jenis
font tipe sans tipe ya. Jadi ada tipe tuh kayak semacam kelasnya, typography sans misalkan. Jadi di dalamnya itu sans ya, mirip semuanya mirip-mirip tetapi beda gitu, nama font-fontnya beda-beda. Tapi secara tipografinya itu tipografi sans. Ada sans serif, ada sans, kemudian sans apa dan sebagainya, ada ironic sans, kemudian banyak sekali jenis tipografi sans dari sisi font. Ini juga font juga sangat berpengaruh ya. Berbagai kombinasi font juga membuat kita menjadi tidak enak melihatnya ya dalam sebuah visual. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat si visual. Oke deh, kita menggunakan beberapa jenis font, tapi maksimal kalau tidak salah 3 ya. Secara riset itu minimal 3. Di mana 3 itu mengkombinasikannya, ada beberapa aturan yang perlu kita definisiin dalam mengembangkan atau mengkombinasikan beberapa jenis font. Kalau kita dalam sebuah display atau di sebuah visualization kita melibatkan banyak font, itu juga menjadi bermasalah gitu. Dari sisi estetik dan sisi persepsi juga menjadi tidak baik gitu ketika kita melibatkan banyak font di dalam sebuah visual. Kita kembali ke konsep lagi, apa pentingnya sih kita harus belajar topologi dan apa sebenarnya topologi itu sendiri atau typologi itu sendiri. Tadi tipologi itu art seni, dan teknik mengatur tipe to make written language. Jadi bagaimana kita saat seni atau teknik untuk mengatur tipe tulisannya dalam sebuah bahasa gitu istilahnya itu. Tipe tulisan sebenarnya, written dalam menuliskan sebuah bahasa. Supaya apa? Supaya terbaca, mudah dibaca, dan menarik ya. Appealing itu kalau nggak salah menarik ketika ditampilkan. Itu intinya seperti itu. Jadi tipologi itu seni atau teknik. Jadi seni atau teknik untuk mengatur tipe huruf, tipologi, tipe huruf ya atau type untuk membuat menuliskan sebuah bahasa, misalkan bahasa Indonesia, atau mentransferkan sebuah knowledge dalam sebuah tulisan misalkan. Nah, atau di sebuah supaya apa? Supaya mudah dibaca, terbaca, mudah dibacanya, dan apalagi menarik ketika dilihat. Intinya itu. Jadi ketika kita menampilkan sebuah tulisan yang untuk memperjelas sebuah visual atau sebuah grafik, ya ini prinsipnya ada 3 ini. Harus terbaca, mudah dibacanya, kemudian menarik untuk dilihat. Terbaca, ya artinya walaupun tidak bisa membaca, dia bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Tapi terbaca lah huruf yang mudah. Jadi tidak sama-sama, tidak kontras dengan background dan seterusnya. Artinya terbaca, kemudian mudah dibacanya. Jadi membedakan satu word dengan word yang lain, atau satu kata dengan kata lain mudah, atau satu huruf dengan huruf yang lain pun mudah dibedakan dan seterusnya. Dan menarik ketika ditampilkan. Jadi menarik di sini adalah artinya dia bisa mengantarkan emosional ataupun orang itu akan enak gitu, enjoy, mata itu menjadi lebih nyaman untuk senantiasa membaca tulisan itu. Jangan sampai kita memilih font di mana fontnya sudah tidak mudah dibaca, tidak terbaca, dan tidak menarik pun, sehingga orang pun tidak mau untuk melihat display kita atau informasi yang kita sajikan dalam sebuah desain. Jadi ini adalah sebuah konsep desain untuk mengatur letter and karakternya, untuk mengatur kata atau huruf atau ya tipologi lah ya huruf di dalamnya ya, dan karakter yang terdapat di dalam huruf tersebut. Jadi ini yang disebut sebagai topologi atau tipologi lah, tipografi bukan topologi. Tipografi, kata topologi itu permukaan tanah ya, permukaan bumi itu topologi. Sedangkan tipografi ini berhubungan dengan font ya, bagaimana kita menyampaikan atau mengatur dalam menuliskan sebuah bahasa sehingga dia mudah terbaca, mudah dibaca, kemudian mudah terbaca, mudah dibaca, dan menarik untuk dilihat. Ini yang dimaksud dengan tipografi. Jadi tipografi ini berhubungan dengan apa?
berhubungan dengan written language dan letter tulisan. Sehingga kalau Anda memahami tipografi, inilah yang dimaksud dengan tipografi. Apa saja sih yang diatur? Apa saja sih yang perlu diatur dalam masalah ini, dalam tipografi ini? Tipografi apa sih? Pertama, bisa jadi adjusting space between letter. Yang diatur adalah space, jarak spasi gitu istilahnya ya, jarak antar dua huruf, itu disebut sebagai trailing, ada disebut sebagai ada beberapa istilah yang membedakan antara space ini ya. Jadi space antar kata, ada space antar huruf, ada space antar sehingga membedakan satu sama lain. Nah, kemudian selecting, perlu pemilihan dari sisi font size, ukuran dari huruf tersebut. Kemudian leading, nanti bedaan leading itu apa sih? Kemudian ada line, kemudian ada letter spacing. Nanti kita lihat bedanya apa. Dan ini merupakan komponen yang mesti harus terdapat di dalam sebuah font, dalam suatu tipologi font. Tipologi ya. Jadi tipologi ini bisa jadi begini. Tipologi itu misalkan seperti sans serif atau sans. Nah, itu adalah sebuah tipologi sans. Nah, tipologi sans ini memiliki banyak turunan fontnya. Jadi font-font yang mengatur atau mengikuti topografi dari sans itu ada turunannya, font-font tertentu. Jadi sans itu adalah topologi, kemudian turunannya dari sans ini banyak, itu font, bisa jadi menurunkan menjadi beberapa font. Nah, yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari sebuah topologi ini adalah ini, leading, line, spacing, dan sebagainya. Itu yang diatur di dalam sebuah topologi. Topologi tipografi, tipologi lagi, tipografi. Apa itu font? Font size ini ya, Anda pasti kenal lah ya. Kalau Anda sering nulis dengan Microsoft Word pasti sering kenal. Nah, selain PT, point, juga sebenarnya ada yang namanya FX, PX, pixel, kemudian ada lagi yang lain ya. Tapi yang umum digunakan adalah point, PT. Ini adalah ukuran dari sebuah point size atau letter size atau font size, misalnya seperti ini. Atau sebut point size, font adalah di dalam point size dalam sebuah font itu ukuran. Tipikal ukuran yaitu adalah PT, point. Ini ukuran point dari sebuah font. Nah, point itu didefinisikan dalam sebuah ketinggian of the lettering dari sebuah huruf. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai point itu tingginya. Ketika tingginya diperbesar, otomatis ya kanannya juga kan diperbesar pasti. Jadi ketika tingginya naik, maka lebarnya juga naik, panjangnya juga naik. Ketika tingginya diperkecil, maka lebarnya pun menjadi diperkecil. Nah, maksimal aproksimasinya adalah 72, yaitu seperti 2,5 cm atau 1 inci. Jadi 72 poin, kalau kita PT di font gitu tuh, 72 font itu sama dengan 1 inch atau 2,54 cm tinggiannya ya, ketinggian. Jadi poin ini merepresentasikannya adalah ketinggian dari sebuah huruf. Jadi kalau tingginya adalah 2,50. Contohnya adalah font size 372 itu 1 inch. Maka kalau 36 berarti kan setengahnya dari 1 inch, jadi setengah inch. Itu definisi dari font size. Dan memang Anda sering mudah sekali kan merubahnya dalam bentuk font. Anda bisa kecilkan, besarkan, itu yang definisi dari font size. Dan ini menjadi bagian dari sebuah topologi ya, atau dari sebuah hal yang perlu kita atur ketika memilih sebuah tipologi atau sebuah huruf atau karakter untuk menampilkan sebuah informasi sehingga terbaca, mudah dibaca, dan satu lagi menarik ketika ditampilkan. Nah, leading ini adalah istilah dari sebuah tipografi yang mendeskripsikan jarak antar setiap line dalam sebuah teks. Jadi kalau Anda
punya lower case ya, lower letter gitu, huruf kecil, maka huruf kecil batas atas sama batas bawah huruf kecil ini ada yang namanya bukan leading ya. Ini ada namanya itu satu lagi apa ya, bukan leading, line gitu ya, lupa lagi. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Namun yang disebut sebagai leading itu adalah batas bawah dari sebuah text line dengan batas bawah dari text line yang ada di atasnya. Ini leading. Jadi kalau Anda menulis dalam Microsoft Word gitu ya, tanpa ada space, tanpa ada margin atas atau margin bawahnya dinolkan, maka itu adalah leading default dari sebuah tipologi huruf tersebut. Namun di leading itu juga Anda bisa modifikasi supaya mudah terbaca. Kalau terlalu nempel kan tidak mudah juga dibaca ya. Jadi dibaca sebagai sliding, with S ya. Sliding atau leading. Atau leading bacanya. Jadi jarak antara line teks. Jadi satu baris dengan satu baris yang lain itu batasnya yang disebut sebagai leading. Jadi batas bawah dengan bawahnya lagi dari sebuah line text itu disebut sebagai leading. Dan ini perlu diperhatikan juga kenapa selain font ya, tujuannya adalah itu dia supaya terbaca, mudah dibacanya dan menarik untuk dilihatnya. Kalau leading ini kita nggak mainkan ya kemungkinan hurufnya akan nempel-nempel semua gitu, sehingga akan membuat Anda juga mungkin tidak menarik untuk dibaca. Itu sebagai leading. Nah, kalau line length itu dari kiri sampai kanan ini. Itu. Jadi berjarak kiri dan kanan dari sebuah text box. Text box dari sebuah huruf atau sebuah huruf ya, teks, batas kiri sampai ke kanannya itu disebut sebagai line length. Nah, berikutnya ada yang namanya dengan letter space. Kalau per space itu jarak antar jarak antar font, jarak antar cut huruf. Jadi disebut sebagai tracking juga. Ya, ini merefer pada jumlah ataupun measuring ya, ukuran antara space between the group letter itu disebut letter space. Jadi mereference group letter, jadi kumpulan dari huruf-huruf. Nah, ini berbeda dengan kerning. Nanti ada yang perbedaan antara tracking sama kerning ya. Tapi ini mirip-mirip, berhubungan dengan space, jarak antara font, ada antar teks, itu berbeda ya, antar kerning sama tracking. Tapi ini berhubungan juga dengan letter spacing. Jadi letter spacing itu ya ada kerning dan ada juga ya disebut sebagai tracking, sebenarnya disebut sebagai tracking. Tapi kadang-kadang kita mempusingkan dengan istilah kerning. Tapi kita bahas di belakang ya, ini berhubungan dengan letter space ya. Jadi ada kerning dan ada yang disebut sebagai tracking. Mengapa sih pentingnya? Apa sih pentingnya kita belajar tipografi? Jadi kalau orang seni, tipografi adalah satu hal yang penting biasanya. Satu hal yang memang menjadi pertimbangan utama ya, utama ketika membuat sebuah tulisan. Jadi ini ya, jadi memang penting. Kenapa penting? Pertama, setiap apapun itu, baik itu font, baik itu mobile, komputer, billboard, sosial media dan sebagainya, karena ada tulisan di sana, ada tulisan dalam sebuah bahasa tertentu, bahasa Inggris dan sebagainya, pasti di sana ada tipologi. Yang menjadi perubahan di abad 20 ini, yaitu dengan munculnya inovasi dari Apple gitu. Apple itu menangnya di mana? Menangnya di artnya, di desainnya. Dia menggabungkan antara teknologi dengan art, teknologi dengan desain gitu ya. Di mana ketika Windows itu tidak terlalu penting dengan desain,
ataupun dia lebih mengutamakan fungsionalitas, teknologi, fitur dan sebagainya, Apple muncul dengan produknya yang mengutamakan desain dibandingkan fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi fungsinya oke, ketika udah fungsi oke, maka ada sentuhan tipografi. Dan hal yang paling penting dia pikirkan adalah tipografi, dan ini adalah ilmu yang dipelajari sama Steve Jobs sebelum atau ketika dia DO dari sebuah perguruan tinggi di Amerika gitu. Jadi dia belajar ilmu komputer atau computer science ya, kemudian dia belajar seni, bagian terutama course-nya terkait dengan tipografi, dan kemudian dia mengembangkan sebuah font khusus untuk Apple gitu, untuk produk-produk Apple, baik itu phone, baik itu mobile phone ya, ataupun desktop, ataupun itu MacBook dan sebagainya, itu menjadi teknologi atau menjadi keunggulan dari Apple. Nah, kenapa kita belajar tipografi? Ya karena tulisan yang merepresentasikan sebuah bahasa yang ditulis dalam sebuah bahasa gitu istilahnya. Itu ada di mana-mana gitu istilahnya, di billboard, di iklan, di produk, di makanan, semua itu ada gitu istilahnya. Sehingga ini menjadi penting untuk kita belajar tipografi. Kenapa ya? Karena ini mempengaruhi terkait dengan persepsi konsumen terkait dengan sebuah produk. Tidak hanya desain yang kita buat, tapi tipologi huruf yang ada dalam sebuah desain itu juga menentukan sekali terkait dengan kepuasan konsumen atau persepsi konsumen terkait dengan sebuah produk. Nah, misalkan contohnya tipografi dari Google gitu ya, beberapa perubahan tipografi dari huruf Google gitu ya. Ini terjadi, saya pernah mengalami ini, kayaknya saya juga pernah mengalami bentuk sini. Dan mungkin Anda pernah melihat ya, perubahan Facebook, awalnya hurufnya Helvetica jadi Genifka, Google juga yang awalnya sans serif, kemudian berubahnya jadi sans serif ya, yang sebelumnya mungkin bukan sans serif ya, jadi berubah ya. Yang ini ya kadang-kadang mempengaruhi kita gitu, kenyamanan kita dalam melihat. Jadi itu berdasarkan ya, mereka berubah itu ya karena berdasarkan pada inovasi ya, terus juga berdasarkan kenyamanan user dalam menggunakan produknya mereka. Kemudian Apple juga sama, dari Helvetica New ke New Typeface baru yang itu sebagai San Francisco dan sebagainya. Dan ini inovasi mereka dalam rangka untuk engagement ya, untuk menambah kedekatan antara customer dengan produk-produk yang dia kembangkan. Jadi tipografi itu bukan suatu hal yang dianggap remeh-temeh gitu ya, tetapi mendefine ketika ada sebuah produk, kemudian mendefine sebuah teksnya dalam sebuah tipografi tertentu atau huruf di sebuah tipografi tertentu, ini menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam sebuah produk atau dalam sebuah visual pun itu. Jadi kalau misalkan nih mungkin ada iOS yang versi berapa sama iOS versi berapa gitu, mungkin ada yang upgrade atau yang berubah dari sisi fontnya, tetapi ada juga font yang tetap konsisten, karena dalam setiap layar mobile yang Anda lihat itu 40% itu isinya adalah teks, isinya adalah font gitu. Sehingga tipografi itu menentukan sekali atau berpengaruh banget terhadap persepsi end user dengan menggunakan sebuah perangkat atau menggunakan sebuah device yang memang menjadi inovasinya dari sebuah produk yang dikembangkan, sebuah produk yang ingin dijual dan sebagainya. Dan ini kejadian ya, ketika Google merubah fontnya, Facebook berubah fontnya, kemudian Apple juga berubah fontnya, itu artinya tipologi merupakan satu hal yang penting mereka perhatikan dalam sebuah dunia industri atau sebuah. Nah ini adalah pengakuan Steve Jobs terkait dengan keluar ya, kemudian keluar dari sebuah perguruan tinggi, kemudian membuat dia mengikuti sebuah course ya,
sehingga Mac bisa sepopuler sekarang gitu. Sehingga Mac memiliki proporsional atau type space yang berbeda gitu dibandingkan produk-produk yang lainnya. Nah, pada waktu itu kompetitornya ada Microsoft sama IBM menjadi kompetitor perusahaan komputer pada zamannya pada waktu itu gitu ya. Kemudian muncul Mac menjadi sebuah istilahnya itu sentuhan tersendiri ya. Ada sentuhan sendiri sehingga orang yang menggunakan Mac itu menjadi lebih nyaman dibandingkan menggunakan Microsoft atau menggunakan IBM. Jadi berbedanya karena Steve Jobs pernah mengambil sebuah materi atau sebuah course yang berhubungan dengan tipologi sebuah font. Dan ketika kita mengembangkan sebuah produk font itu pasti ada di dalam sebuah produk atau dalam sebuah visual. Sehingga ini kelebihannya Apple atau Mac dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang berhubungan dengan font ya, tipografi berhubungan dengan Oke. Nah, ada typeface, ada juga font. Nanti kita bahas ya, typeface itu apa? Typeface itu pasti hubungan dengan tipografi ya. Nah, typeface itu ada dua kata yang umumnya ya kadang-kadang saling ketukar begitu ya antara typeface sama font. Nah, ini kalau typeface ini song misalkan ya, lagu, tetapi font itu adalah MP3 representasi dari typeface-nya itu sendiri. Jadi perwujudannya kalau dilihatnya ya disimpan dalam sebuah media yang namanya MP3-nya gitu. Typeface itu ya sebenarnya aturan ya, deskripsi, aturan standar ya, yang mendefinisikan sebuah yang bisa kita lihat ya. Jadi mendeskripsikan sesuatu yang kita lihat misalkan. Atau typeface ini kalau dalam sebuah font ya aturan abstraksi terkait dengan sebuah huruf atau dari sebuah font gitu. Itu typeface. Sedangkan font itu fisikal yang bisa kita rasakan, yang bisa kita gunakan dalam mendesain sebuah visual. Jadi bedanya typeface itu ya sifatnya abstrak ya. Jadi dia mendeskripsikan kayak SOP gitu kan ya. SOP kayak aturan-aturan yang mendefinisikan sebuah huruf. Tapi hurufnya sendiri yang kita buat, yang kita lihat itu adalah perwujudan dari typeface-nya itu sendiri. Jadi typeface itu sesuatu abstraksinya. Jadi kalau font yang tipenya Times New Roman, font itu memiliki ukuran tinggi berapa, kemudian leading-nya berapa, kemudian terminate-nya berapa, dan seterusnya. Aturan-aturan itu yang disebut sebagai typeface. Tetapi font Times New Roman-nya itu yang bisa kita lihat gitu ya, bisa kita lihat dan kita gunakan, itu disebut sebagai font. Itu yang disebut sebagai typeface, memang berhubungan dengan abstraksi ya, mendeskripsikan sebuah huruf atau karakter yang ketika yang kita rasa, yang ketika dilihat dan sebagainya, itu disebut sebagai typeface. Sedangkan font itu physical description-nya. Jadi yang terlihat terwujud secara physically oleh kita ya, terlihat oleh kita, itu disebut sebagai font. Ini perlu bedain antara typeface sama font-nya. Mungkin ini misalkan nih, ini Garamond typeface. Mungkin Anda sering dengar ya huruf Garamond. Jadi Garamond ini adalah typeface. Di dalam Garamond ini ada banyak font atau tipografi. Ini kan aturan tipografi ini kan sebuah ilmu ya, atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang font, itu tipografi. Sedangkan di dalamnya ada namanya typeface sama font itu sendiri. Nah, typeface itu kayak semacam abstraksi, kayak semacam aturan, ada semacam deskripsi dari sebuah font, yang mana implementasi turunannya atau wujudnya dalam sebuah font bisa bermacam-macam. Nah, misalkan nih Garamond typeface, ada hurufnya Garamond, ada Garamond 3, ada Adobe Garamond Pro, ada Garamond BE, ada
Garanjon, etc. Garamon, dan seterusnya. Ini adalah turunan atau font dengan type space yang sama. Type space apa? Type space Garamon namanya. Type space Garamon. Ada lagi nggak Pak? Ada, misalkan Sun tadi ya, itu type space Sun. Type space Sun, di dalamnya ada sans serif, ada sun apa, banyak sekali. Dan itu adalah font-font yang terbentuk, yang terwujud berdasarkan space atau abstraksi dari sebuah font itu sendiri. Jadi ada beberapa, kalau misalkan font-font ini dilihat, ternyata ada sesuatu yang sama dan ada sesuatu yang berbeda. Nah, yang berbeda ini yang membedakan satu font yang lain. Yang sama-sama ini yang disebut sebagai aturan atau deskripsi dari font itu atau disebut sebagai type space. Nah, misalkan serif versus sans serif. Ini anatomi type space-nya, ini serif, ini sans serif, anatomi space-nya. Jadi dari serif itu sendiri muncul banyak jenis hurufnya ya. Ada old style, ada Times New Roman, itu serif. Adobe Jensen itu serif. Dido itu serif. American Typewriter itu serif. Jadi banyak ini adalah type space-nya atau abstraksi dari beberapa turunan font dari versi atau kategori serif atau type space serif. Sans serif juga sama. Yang membedakan serif dengan sans serif apa? Salah satunya adalah ini ya. Ini yang disebut dengan serif. Bagian sini nih, yang beda-beda ini. Yang paling dominan membedakan serif dengan sans serif. Dan turunan dari sans serif adalah New Gothic, ada Helvetica, ada Gilsan, ada Futura, dan seterusnya. Ini misalkan Calibri, Arial, sans serif, Verda, dan ini kalau serif, ini adalah serif nih. Ada serif-serif itu ada ujung-ujungnya gini yang melengkung, ini serif. Sans, serif, kemudian serif itu sendiri, dan seterusnya. Ini adalah type space ya. Ini adalah type space yang membedakan atau type piece yang antar font itu sendiri. Anatomi typeface apa aja? Anatominya sebenarnya anatomi inilah yang membedakan atau yang menjadi abstraksi dari font itu sendiri. Beberapa font yang sama dalam sebuah tipe atau sebuah abstraksi type space. Misalkan anatomi yang perlu dipertimbangkan dari membedakan antara type space satu dengan type space lain, ataupun sans dengan sans serif, ataupun Garamon. Ini ada beberapa hal yang diperhitungkan. Ada hal yang perlu dilihat gitu. Yang pertama adanya ascender, cap, kemudian mainline, kemudian baseline, kemudian descender, kemudian x-high. Ini adalah standar yang ada dalam sebuah type space. Jadi satu type space dengan type space yang lain yang membedakannya itu adalah ini. Apa? Ya ini anatominya yang membedakannya dalam bentuk panjangnya, tingginya, berbeda ukurannya dan jenisnya yang berbeda. Ini sans serif ya. Ini adalah type space sans serif nih. Jadi ini yang menjadi anatominya. Jadi kalau kita membedakan type space dengan yang lain, satu type space dengan type space yang lain, itu dilihat dari komponen-komponen ini atau anatomi. Nah, ini yang disebut sebagai type space. Jadi ada beberapa anatomi yang perlu diperlihatkan atau perlu kita analisis ya, membedakan satu type space dan type space yang lain, namanya caps hang. Caps hang ini sebagaimana ya? Caps itu tuh jarak antar baseline dengan bawah ini ya. Baseline on the top to top, pada paling tinggi, pada posisi paling tinggi ya. Dalam capital letter, dalam sebuah huruf kapital. Jadi baseline dengan tinggi ini nih, ini yang disebut sebagai caps hang. Jadi ini membedakan, jadi cap hang itu jarak dari baseline ke paling tinggi dari huruf kapital. Jadi kalau ini huruf H kapital, maka ini ada baseline ke paling tingginya. Paling tinggi dari sebuah huruf kapital ini disebut cap
hey. Kalau mainline ini sebenarnya kayak posisi tengah gitu antar huruf ya. Tapi sebenarnya nggak tengah-tengah juga ya. Mainline ini dia hanya ngefitkan seluruh pada posisi lowercase ya. Jadi ketika lowercase itu ada sesuatu atau bagian dari gabungkan satu sama lain. Misalkan ini dalam satu garis lurus ya, satu garis itu sebagai main wheel. Jadi main wheel itu bukan garis tengah ya. Kalau kita lihat garis tengah ya bisa jadi ini bawah, ini paling atas gitu ya. Maka garis tengah adalah yang posisinya di sini harusnya kalau disebut sebagai garis tengah. Tetapi yang dimaksud dengan main wheel ini adalah sebuah garis yang bisa menyatukan atau garis lurus yang bisa menyentuh ya bagian tertentu dari font ketika font tersebut huruf kecil ya. Jadi huruf kecilnya biasanya sering disebut sebagai tingginya main wheel ini dari baseline ke yang disebut sebagai X height. Dari main wheel ke baseline itu disebut sebagai X height, tinggi X gitu. Jadi kalau Anda punya ukuran huruf ya ini tingginya ini sebagai X height ya. Jadi jarak antara baseline dengan main wheel itu atau main line ya itu disebut sebagai X height. Terus ada baseline ini apa namanya itu batas bawah lah ya, garis lurus batas bawah dalam sebuah low letter ya, dalam sebuah huruf ya. Dari sebuah huruf baik itu low case atau upper case. Kemudian the ascender ini berhubungan dengan paling tinggi ya, posisi paling tinggi. Jadi kalau ada huruf batas paling atas dari seluruh huruf itu baik itu lower case ataupun upper case ya itu disebut sebagai ascender. Dan seterusnya ya, kalau descender kebalikan dari ascender itu sendiri. Nah, ini adalah anatomi yang membedakan satu atau type space dengan type space yang lain. Nah, si Apple itu punya type space sendiri yang dikembangkan sama Steve Jobs-nya. Kemudian Windows juga sama, punya font sendiri. Kemudian Google juga mungkin mendefinisikan type space sendiri. Yang membedakan type space dengan type space yang lain adalah secara abstraksi itu adalah nilai-nilai anatomi ini. Dan ini membedakan satu sama lain. Nah, ini anatomi yang lain dari type space, ada crossbar, ada uppercase, ini huruf besar ya, lowercase huruf kecil, ketika huruf kecil juga ada final sama terminate. Jadi kalau membuat huruf itu dari atas ke bawah, terminal, terminate. Ini biasanya bagian tumpulnya, terminal ini. Kalau bagian bagian lancipnya disebut sebagai final. Sedangkan vowel itu bagian tertutup dari sebuah font. Jadi bidang tertutup atau grafik tertutup atau bidang tertutup yang dibatasi oleh font itu sendiri, dalam sebuah font itu sendiri. Ini sebagai vowel ya, crossbar dan seterusnya. Jadi banyak sekali anatomi yang terdapat di dalam sebuah type space. Ada ligatur. Ligatur itu adalah dua font yang saling digabungkan satu sama lain. Itu disebut sebagai ligator ya. Nah ini menjadi hal menarik ya ketika memang orang desain visual itu pasti mendefinisikan sekali type space-nya apa. Mereka pun ketika membuat desain biasanya nanyanya type space-nya mau apa Bu? Mau sans ataupun mau Garamond, apakah mau serif atau apa Bu? Ditanya type space-nya. Dan mungkin banyak lagi ya type space yang lain, type space yang lain yang memang mendefinisikan sebuah font. Jadi ini menarik untuk dikaji dan Anda pun bisa jadi silahkan searching ke Google mencari informasi, mencari wawasan yang berhubungan dengan type space. Jadi type space ini memang bagian dari sebuah font itu sendiri yang membedakan satu font dari satu. Type space itu bisa definisikan sebagai suku ya. Kalau ada suku Sunda, ada suku Jawa, mungkinnya seperti itu. Dan ada individu-individu di dalamnya kan, ada orang Jawa, orang-orang dalamnya, ada orang-orang di dalamnya itu adalah font. Jadi type space itu kayak sukunya sendiri atau hal-hal fundamental
abstraksi yang mendefinisikan sebuah font. Ini terkait report penggunaan, dulu ini terkait kalau kita buat report, ini menggunakan font apa gitu istilahnya. Anatomi facial, ini ada yang namanya kerning, ada custom kerning. Jadi kerning ini adalah modifikasi space antar two letter. Jadi kerning ini adalah space antar huruf. Jadi antar huruf. Kerning ini adalah space antar huruf. Kalau tidak ada space antar huruf disebut no kerning. Kalau ada space antar huruf ini disebut kerning custom. Nah, kerning itu adalah modifikasi space. Jadi space yang enggak beragam ya, yang dimodifikasi antar dua letter. Anda pernah nonton atau lihat FedEx, logo FedEx misalkan cari ya. Itu ada permainan kerning tuh. Jadi ada antara satu font dengan font lain, jarak space-nya itu satu huruf dengan huruf lain, pada kalimat FedEx misalkan, itu ada ada permainan kerning sehingga kalau nggak salah sehingga ketika ada dua huruf ditempelkan ada muncul tanda panah gitu bagian tertentu di bagian D sama bagian E-nya kalau nggak salah. Ini permainan kerning sehingga logo tersebut merepresentasikan sebuah tujuan dari sebuah perusahaan itu sendiri, FedEx. Nah, ini modifikasi kerning. Jadi boleh juga modifikasi kerning di anatomi sebuah typespace itu adanya kerning. Apalagi ada tracking. Nah, kalau tracking ini rata-rata jaraknya. Jadi custom tracking sama tracking. Jadi tracking ini sama dengan kerning, namun tracking ini space untuk semua letter. Jadi ketika kita merubah jarak antar B sama A, itu pasti yang lain juga berubah gitu. Jaraknya sama gitu istilahnya antar T dengan T, T dengan L sama L dengan E. Ini jaraknya dengan ini jaraknya dengan ini gitu ya. Kemudian ini juga dengan ini jaraknya, kemudian A bagian sini dengan bagian sini, dan ini sama. Dan tracking, jadi ketika kita merubah sebuah jarak antar font, antar huruf gitu, maka yang lainnya pun merenggang dengan yang sama. Itu sebagai tracking ya. Tapi kalau kerning, kita salah satu bagian saja dari sebuah font itu sendiri yang dirubahnya ya, yang di custom. Jadi itu disebut sebagai tracking atau kerning. Nah, contoh anatomi typespace ini leading juga. Leading itu antara satu baris block line text dengan teks yang lain, line text satu line text dengan line text yang lainnya. Itu disebut sebagai leading. Ini contoh 30 pt dan sebagainya. Anda kalau sering menggunakan Microsoft ya pasti sering melihat ini ya. Nah, ini berhubungan dengan anatomi typespace, font, dan tipografi yang ada jadi ilmu yang kita pelajari saat ini terkait dengan. Oke, sampai saat ini ada yang ingin disampaikan dulu, ada yang ditanyakan, monggo. Biar saya nggak ngomong terus gitu. Oke, monggo ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bahas terkait dengan emotionnya. Jadi ternyata ada konotasinya sebuah topologi atau sebuah typespace dengan emosi dari yang ditimbulkannya. Monggo ada yang ditanyakan dulu, silakan. Dulu ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Monggo. Ya? Monggo. Sudah ditanyakan? Ayo tidak? Belum, Bapak. Untuk saat ini belum ada. Belum. Oke, ini, nah berikutnya kita bahas terkait dengan tipografi itu sendiri, dengan emotion yang berhubungan dengan emotion yang. Jadi, nah ini beberapa jenis teks yang sama, I love you, tapi digambarkan pun ditulis dengan font yang berbeda, dengan tipografi yang berbeda, menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Ada yang love ini mungkin berbeda persepsinya dengan I love you ini gitu kan. Begitu juga dengan I love you
model yang lain gitu ya, mungkin juga akan berbeda. Dan seterusnya ya, I love you ini persepsi Anda mungkin akan berbeda. Setiap orang dan mungkin akan memiliki persepsi yang sangat beda ketika melihat sebuah konteks yang sama, tetapi didefinisikan dengan tipologi yang berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini berhubungan dengan perception dari sebuah font itu sendiri. Jadi riset, jadi sebelum font itu dirilis, gitu ya, ketika Anda membuat sebuah typeface baru, gitu ya, kemudian Anda membuat font baru, gitu. Nah, biasanya dilakukan dulu sebuah riset. Apakah font yang kita akan deliver ini memang diperlukan dan menjadi daya tarik? Itu tujuannya apa? Tujuannya ya kita, supaya orang itu engagement lebih tinggi terhadap aplikasi yang kita define misalnya. Sehingga nanti ya berkaitan dengan persepsi orang itu terkait dengan font ini. Jadi ketika sedih kemudian membaca sesuatu yang menggunakan font itu, teksnya standar, informasinya karena fontnya yang kita definisikan, apakah persepsi yang muncul, apakah menjadi gembira, apakah menjadi nyaman di mana, seperti apa. Ini menjadi sebuah challenge tersendiri gitu ya, berhubungan dengan typografi. Hubungan dengan mungkin bisa baca, kita lihat ya kalau Anda tertarik papernya ini, perception of font, perceived personality trait and users, trait and use gitu istilahnya. Nah, misalkan ini ada modern font, persepsinya apa ya? Assertive, course itu kalau kasar ya. Assertive itu apa ya? Lagi saya. Yang pasti ini ada script itu feminim, sans serif itu positif atau negatif, tidak positif atau tidak negatif persepsinya. Kemudian ada sans serif font, stabil, vertical dan mature gitu istilahnya ya. Dan mature ini terkait dengan ke font, psikologi atau persepsi end user sebagai pembaca terhadap sebuah font yang jadi ya ketika Anda bisa memilih ini gitu. Ketika Anda membuat visualisasi yang apa namanya itu yang kira-kira sedih, mungkin ya Anda akan membuat font yang seperti apa yang memang mendukung terkait dengan persepsi dan emosional orang tersebut. Kalau kita akan mempresentasikan atau displaykan informasi terkait kematian anak-anak di Palestina, ya bisa mungkin menggunakan font. Sehingga tone-nya dari sebuah visualisasi itu semakin terasa gitu ya oleh si pembaca. Dan ini menjadi paper yang menarik ya kalau Anda pengen baca kait dengan font, persepsi sebuah font. Ini juga gambar terkait dengan psikologi behind the choice ya. Ini saya nggak kelihatan emosionalnya ada strong, ada tradition, ada stabil, ada objektif dan seterusnya. Ini terkait dengan pemilihan sebuah, ada friendly. Contohnya nih font-font yang memang mendefinisikan sebuah psikologi friendly dan seterusnya. Dan ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan pada riset ya. Riset ketika membaca sebuah teks yang sama, ada orang yang berbeda dan jenis font yang berbeda seperti apa gitu, responnya. Dan happy ini ada beberapa Kristen, kemudian Comic Sans itu happy, kalau Arya itu stabil, kemudian ada feminim dan sebagainya. Jadi setiap font itu punya sebuah nilai psikologi tersendiri gitu. Sebuah persepsi tersendiri dari user. Dari mana info ini? Bisa sih mendefinisikan seperti itu, Pak? Biasanya ini mereka riset. Misalkan Google akan membuat font baru, di mana font itu akan menjadi default ketika orang memiliki aplikasi head atau memiliki handphone Android misalnya. Maka dia akan akan riset dulu font ini persepsinya seperti apa kepada end user. Sehingga jangan sampai end user itu menjadi bermasalah ketika membaca atau ketika aplikasi itu atau visualisasi itu font yang baru dirilis.
Ketika mendefinisikan sebuah font juga menjadi hal yang menantang ya, karena pertimbangannya banyak gitu ketika mendefinisikan font. Jangan sampai font ini malah tidak mudah dibaca, tidak terbaca, pun menggiring persepsi pada orang terhadap sesuatu yang memang tidak baik. Jadi pemilihan sebuah font juga kadang-kadang membutuhkan yang banyak. Ini berdasarkan riset ya, riset tadi pada 2000 ketika mengembangkan sebuah visualisasi. Ini juga beberapa efek-efek yang mungkin terdefinisi ketika kita berhubungan dengan sebuah font. Ini ada komandemen, nggak kelihatan juga ya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Monggo, silakan. Ya. Nah ini kita akan bahas terkait dengan 10 aturan kita menggunakan. Jadi kalau Anda buat visual, kemudian definisikannya lebih dari satu font, ya ada beberapa teknik yang bisa dipertimbangkan ya. Ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan untuk tadi untuk menggabungkan sebuah font gitu. Jangan asal milih gitu lah ya. Jangan bisa menggabungkan, tapi perlu dipertimbangkan banyak hal ya. Atau menggabungkan sebuah font dalam sebuah visualisasi. Ini kan? Ada? Oke, kalau nggak ada, Oke, ini ada beberapa aturan yang memang perlu diperhatikan ketika kita meng-combine sebuah. Misalkan Anda nanti membuat visualisasi, kemudian Anda menggabungkan beberapa font, di situ perlu Anda gunakan rule ini supaya istilahnya itu tidak menimbulkan masalah ketika orang membaca sebuah informasi menggunakan font, tidak tuliskan bukan kayak gitu. Oke, sebentar. Ya. Nah, oke. Ini jadi ada beberapa aturan yang di-define perlu kita istilahnya itu pertimbangkan ketika meng-combine sebuah font. Pertama apa? Pertama, pilih font yang sifatnya komplementer. Jadi fontnya ini adalah yang kita definisikan ada font utama, ada font komplement pendukung. Jadi kalau kita buat judul atau buat headline atau visualisasi, ada yang memang font untuk atau huruf-huruf atau teks-teks yang sifatnya non primer, ya, itu yang tidak terlalu penting. Ada teks-teks yang memang perlu penting, yang memang perlu kita sampaikan gitu ke individu, ke orang membaca. Dan ini biasanya fontnya berbeda gitu, antara satu font dengan font yang lain berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya? Biasanya itu berdasarkan perbedaan mood atau perbedaan personalitinya. Kalau misalkan ini adalah kita pilihnya yang yang stabil, maka mungkin ada yang ceria, antaranya. Kemudian ada yang keras, ada juga yang
yang apa namanya itu mature dan sebagainya lah. Jadi satu font dengan font yang lain itu bisa melengkapi. Tetapi itu juga dilihat dari personalitinya sendiri atau psikologinya itu sendiri. Jangan sampai psikologinya malah bertentangan atau terjadi konflik dari psikologi itu sendiri. Dan ini terkait dengan complementary font. Jadi pilih font-font yang memang itu sebagai komplement dari satu font dengan font yang lainnya. Kedua adalah terkait dengan visual hierarkikal. Nah, visual hierarkikal ini hubungannya apa? Misalkan font dengan bold, ditarik, headline. Biasanya kan kita ada headline. Kalau di skripsi itu ada bab, ada subbab, ada subbab dan seterusnya. Itu disebut sebagai hierarkikal. Nah, gunakan bold, italic, headline untuk membedakan mana yang penting menjadi sebuah headline, mana yang memang bukan merupakan sebuah headline atau di bawah dari itu. Atau dari ada sesuatu yang penting, ada yang kurang penting, yang penting banget. Atau ada sesuatu yang perlu ditonjolkan, ada yang enggak terlalu, ada yang tidak terlalu banget ditonjolkan kepada user. Dan itu yang disebut sebagai visual hierarchy. Jadi ketika Anda membuat sebuah visual, sesuatu yang dilihatin yang itu menjadi headline atau menjadi sesuatu yang disampaikan ke end user. Misalkan diskon 100%, diskon 99%, atau cashback berapa biasanya. Itu biasanya menjadi satu hal yang menarik dulu, yang paling itu hierarkinya paling tinggi, maka dia yang paling besar headline-nya. Di bold atau di italic yang menjadi paling ingin dilihat gitu sama end user. Baru ketika yang lainnya ke bawah yang kecil yang memang tidak ingin kita lihat hierarkinya ke bawah dari sebuah struktur visual itu, yaitu script dan ketentuan berlaku misalnya. Seterusnya, jadi ini menjadi sebuah tone sendiri itu terkait dengan visual hierarki. Nah, berikutnya adalah constraint context. Ya, constraint context ini adalah mempertimbangkan konteksnya apa. Jadi kita ketika menggabungkan sebuah font dengan font yang lain atau mengambil kombinasikan satu font dengan font yang lain, itu kita lihat konteksnya apa. Jadi konteks dalam artian ini adalah bisa jadi apa namanya itu dia sebagai background kah, ataukah sebagai sesuatu yang tidak penting kah, atau suatu hal yang penting kah, itu menjadi hal yang timbangkan. Dan misalkan mix dengan dengan type space yang sama. Ini adalah serif dengan sans serif. Itu mungkin type space yang mirip kemudian di-combine. Itu boleh seperti itu. Ataupun apa namanya itu Arial dengan apa gitu. Sehingga dia memiliki kesamaan, yaitu serif, sehingga kita mendefinisikan ini dalam sebuah font atau sebuah visual atau menggabungkan dua font itu sendiri. Kemudian create contrast, mana yang tadi ya kontras itu dalam artian font size, misalkan misalkan ada font number, ada sesuatu yang ingin ditampilkan lebih ini, maka size dan colornya menjadi sans serif atau space-nya lebih ditinggikan atau di bold dan seterusnya. Ini top level terkait dengan top level fontnya, jadi sama ya, jangan terjadi konflik. Konflik itu dalam artian font konflik ya. Jadi apa namanya itu besar, kecil banget, gitu. Jangan selalu stay. Boleh mungkin seperti itu ya. Stay away from the font konflik. Jadi yang tebal banget sama yang tipis, yang tinggi banget, tapi ya jangan tinggi banget sama ini. Tapi rata-rata font itu jauh ya tingginya. Mungkin tebal tipisnya itu yang berbeda. Dan beberapa hal yang bisa kita lihat atau kita pertimbangkan dalam sebuah menggabungkan sebuah font ke dalam sebuah visual. Nah, jumlah font yang menjadi aturannya, jumlah font maksimal yang bisa combine gitu ya, 2 atau 3 font dalam sebuah dalam suatu visual gitu ya.
jangan berbagai macam atau lebih dari 3. Ini menjadi aturan yang memang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir itu practice. Jadi ya latihan ya, mencoba mengkombinasikan, kemudian belajar baca, mungkin ada beberapa hal yang memang sudah istilahnya itu angin ya, mana yang tadi ya, mana yang personality-nya saling melengkapi gitu. Oke, sampai saat ini yang ditanyakan, monggo. Yang ditanyakan tidak? Ada? Ada yang ditanyakan? Oke. Halo. Ya, yang ditanyakan, monggo. Kalau kangen nggak nih di grup ini? 8 orang. Ini Pak, sepertinya belum ada Pak. Ada ya. Oke. Oke. Ini beberapa jenis font ya. Definisikan Bunchnet, of the Union 2002, kemudian Obama State of Union, ataukah ini feedback compliant ya, comment gitu ya, good or bad dari sebuah kampus gitu ya, feedback dari studentnya. Ini terkait dengan count ya, word count yang didefinisikan atau digambarkan oleh beberapa type space ya, font ya, type space. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan pertemuan kita kali ini. Ada yang ditanyakan tidak? Terkait dengan tipografi ya, dengan tipografi dalam sebuah data visualisasi. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita. Mohon maaf. Ya. Silakan. Untuk absen itu gimana ya Pak? Dari anak FP itu dari per 9 belum absen. Coba sebentar ya, saya kirim dulu pertemuan per 11 ya. Iya Bapak. Sebentar saya generate dulu ya. Ini semua kelas ada di sini nggak? Ini sekarang tuh gabungan semua kelas atau cuma yang hari Selasa aja? B sama C. Ada RA, RD sama RC Pak. Nah, saya delete pertemuan 11 dulu ya. Nanti berikutnya nyusul lah. Sebentar, kelas saya generate absen. RA dulu, generate pertemuan 11. Saya kirimkan kemana nih? Ke chat ya, bisa nggak ya di chat tuh dikirim image? Di chat bisa kirim image dia ya? Bisa ya? Kalau enggak bisa share screen nggak Pak? Oke, saya share screen dulu ya. Ini RA dulu ya. Ini RA dulu, monggo. Ya. Ini kelas MA, silakan. Sudah belum? Akses jelas aja lebih. Sudah Pak.
Nah, oke. Saya jemret RB dan RB pertemuan 11 ya. Oke, silakan. Oke. Ya, lebih. Lalu, Sudah, Pak. oke, ini Pak XP, kemudian RC ya, pertemuan 11 RC. Oh, RC. Hah? Sudah Bang. Oke, oke, sudah. Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Itu aja. Terima kasih, Bapak. Selamat malam.